Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini di channel Belajar Perpustakaan, kita akan belajar bersama tentang jenis-jenis arsip. Jenis-jenis arsip. Sebagaimana kita ketahui bahwa arsip merupakan salah satu bagian dari media penyimpanan informasi, di mana dia berfungsi untuk mengingat kejadian-kejadian masa lalu dalam bentuk dokumen-dokumen yang tersimpan. Ya. Nah, proses penyimpanan ini, atau proses mengingat ini, proses mengingat kejadian-kejadian di masa lalu, kegiatan-kegiatan di masa lalu ini, yang kemudian disebut dengan istilah memori. Sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis arsip, sebelum kita masuk ke jenis-jenis arsip, kita akan terlebih dahulu membahas tentang jenis-jenis dari memori. Jenis-jenis dari memori. Kenapa ini penting? Karena sebagaimana disampaikan di awal tadi bahwa arsip merupakan salah satu bentuk dari repositori memori, yang bisa digunakan untuk melihat ada kegiatan apa, ada kejadian apa di masa lalu. Dalam dunia kearsipan, dalam dunia kearsipan memori dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama yaitu memori kolektif, kemudian yang kedua adalah memori pribadi, kemudian memori arsip, dan terakhir adalah memori storis. Memori kolektif, kita bahas satu persatu. Memori kolektif merupakan memori kolektif merupakan ingatan, merupakan ingatan atau memori sosial yang biasanya dipercaya oleh suatu masyarakat, dalam suatu wilayah biasanya. Nah, seringkali memori kolektif ini didasarkan pada mitos atau stereotip yang sederhana, bukan pada hasil evaluasi, bukan berdasarkan data-data empiris, bukan berdasarkan data-data hasil analisa data, penelitian dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu seringkali memori kolektif ini sulit untuk diuji kebenarannya, Yang masuk misalnya dalam memori kolektif ini biasanya ada legenda suatu wilayah, asal-usul suatu wilayah dan sebagainya, itu masuk ke dalam istilah memori kolektif. Yang kedua yaitu memori pribadi. Memori pribadi ini biasanya berkaitan dengan ingatan yang bersifat personal, tentang kejadian-kejadian yang sudah lampau, kejadian-kejadian yang sudah lampau. Umumnya memori pribadi ini lebih bersifat individu atau bersifat subjektif sekali. Subjektif sekali. Karena itu ketika misalnya kita melakukan penelitian sejarah, kemudian kita mengungkapnya melalui memori pribadi, maka akan lebih baik misalnya pengungkapannya tidak hanya berasal dari satu memori pribadi satu individu saja, tetapi juga dari beberapa informan yang bisa kita ungkap bagaimana ingatan pribadi yang bersangkutan tentang kejadian yang akan kita teliti. Ini penting untuk apa? Untuk mengkonfirmasi apakah yang disampaikan oleh individu yang satu dengan individu yang lain ini bertentangan atau saling mendukung. Bertentangan atau saling mendukung. Karena kita tidak bisa misalnya melakukan penelitian sejarah hanya berpatokan pada satu sumber informasi saja, apalagi jika itu adalah memori pribadi. Kemudian yang ketiga adalah memori arsip. Memori arsip. Untuk misalnya memori kolektif ataupun memori pribadi ini biasanya terutama memori pribadi biasanya hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu saja.
jangka waktu tertentu saja, biasanya mudah hilang dan juga sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektivitas. Kemudian kalau untuk memori kolektif sangat dipengaruhi oleh kepercayaan suatu masyarakat. Nah, oleh karena itu perlu didukung dengan adanya memori arsip. Ya, memori arsip di mana memori arsip ini lebih kepada apa namanya catatan-catatan tertulis ya, catatan-catatan tertulis yang bisa memberikan informasi tentang kejadian di masa lampau. Nah, yang bisa memberikan informasi terkait kejadian-kejadian di masa lampau. Nah, meskipun mungkin kalau sekarang yang sering kita lihat memori arsip ini lebih banyak berbentuk kertas, tapi tidak selalu kemudian yang tidak berbentuk kertas tidak bisa dimasukkan ke dalam memori arsip. Misalnya adanya apa namanya, misalnya adanya prasasti dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan, catatan-catatan seperti itu bisa dimasukkan ke dalam memori arsip ya, memori arsip. Nah, memori arsip ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi petunjuk yang otentik ya terhadap aktivitas-aktivitas manusia di masa lampau, karena dia biasanya sesuatu yang dicatatkan, sesuatu yang digambarkan ya, dalam bentuk catatan-catatan biasanya merupakan kejadian-kejadian yang apa namanya memang dialami pada waktu itu. Kemudian yang terakhir adalah memori sejarah. Memori sejarah. Jika tadi memori arsip lebih kepada dalam bentuk catatan-catatan, maka memori sejarah ini lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Tidak hanya kemudian dalam bentuk catatan-catatan, masuk di dalamnya juga misalnya artefak-artefak, artefak-artefak, kemudian mungkin peninggalan-peninggalan misalnya candi dan lain sebagainya, ini masuk ke dalam memori sejarah. Dari situ kemudian kita bisa mempelajari bagaimana suatu kebudayaan masyarakat di masa lampau. Ya. Jadi meskipun misalnya dilihat dari ketika di suatu wilayah ditemukan misalnya adanya batu genong misalnya, nah, kita bisa melihat di situ aktivitas apa yang ada pada waktu itu ketika adanya penciptaan batu genong dan lain sebagainya. Nah, bisa ditelusuri lebih lanjut sehingga bisa menghasilkan apa namanya catatan-catatan sejarah yang bisa dipelajari oleh generasi-generasi yang akan datang. Itu terkait dengan jenis-jenis dari memori. Yang selanjutnya ketika sudah berbicara memori, maka kita masuk ke jenis-jenis dari arsip ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, ya, tahun 2009, arsip dibagi menjadi dua. Secara umum arsip dibagi menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis merupakan arsip yang masih digunakan, ya, masih apa ya? Dia masih berfungsi untuk suatu organisasi. Jadi arsip dinamis ini biasanya karena dia apa namanya baru diciptakan dan masih digunakan dalam organisasi, maka masuk ke dalam arsip dinamis. Sedangkan arsip statis merupakan arsip yang apa namanya nilai ininya apa namanya masa penggunaannya, masa penyimpanan di organisasi pencipta arsipnya itu sudah berakhir. Sudah berakhir sehingga kemudian perlu dipindahkan ke pusat kearsipan, ya, pusat atau ke lembaga kearsipan seperti Dinas Kearsipan Daerah atau mungkin ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Kenapa? Karena dia memiliki memiliki informasi-informasi kesejarahan ya dan lain sebagainya, sehingga dia perlu dipelihara sebagai untuk tujuan untuk tujuan penelitian dan edukasi nantinya. Nah, jadi itu. Jadi kalau arsip dinamis tadi adalah arsip yang masih digunakan ya, masih berfungsi di suatu organisasi atau di suatu lembaga. Ketika arsip statis berarti adalah arsip yang memang sudah tidak digunakan lagi dan sudah dipindahkan, sudah masuk ke pengelolaannya, sudah masuk ke lembaga kearsipan. Bisa ke dinas arsip daerah atau bisa ke arsip nasional misalnya seperti itu.
Contohnya apa? Contohnya misalnya arsip dinamis ini misalnya surat menyurat ya, surat menyurat misalnya surat undangan yang masih misalnya surat undangan dibuat tanggal undangan undangan rapat misalnya undangan rapat yang dibuat pada tanggal tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 Mei misalnya 4 Mei 2020 ya. Untuk rapatnya pada tanggal 5 misalnya, maka arsipnya ketika arsip surat tersebut masuk ke dalam arsip dinamis. Nah, kemudian ketika misalnya surat undangan ini sudah berlaku misalnya sekian tahun ya, misalnya sudah berapa tahun, kemudian nanti ada jadwal retensi namanya. Jadwal retensi itu adalah jadwal jadwal penyimpanan, jadwal penyimpanan suatu arsip. Misalnya sudah habis masa retensinya, habis masa penyimpanannya, ya, dan dia memiliki nilai sejarah, maka arsip dinamis tadi yang disimpan tadi itu akan berubah menjadi arsip statis dan dipindahkan ke penyimpanannya tidak lagi di lembaga yang bersangkutan, tapi dipindahkan ke lembaga kearsipan. Dipindahkan ke lembaga kearsipan. Seperti itu. Nah, kemudian lebih lanjut lagi, arsip dinamis dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Apa itu arsip aktif? Arsip aktif ini adalah arsip yang masih digunakan secara langsung. Yang masih digunakan secara langsung. Misalnya tadi, undangan untuk rapat pada tanggal 5 Mei 2020 misalnya, maka pada sampai tanggal 5 Mei itu masih menjadi arsip, surat undangan tersebut masih menjadi arsip aktif ya, masih menjadi arsip aktif. Tapi kemudian misalnya 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian, 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian, ketika lembaga yang bersangkutan akan membuat laporan kegiatan rapat, tentu ada lampiran-lampirannya, ada surat undangan dan sebagainya, maka arsip surat undangan tadi masuk ke dalam arsip inaktif. Kenapa? Karena kegunaannya sudah berkurang. Kemudian ada lagi namanya arsip vital. Arsip vital ini adalah arsip yang memiliki keberadaannya menjadi menjadi dasar, menjadi hal yang vital dalam keberlangsungan pengelolaan suatu lembaga. Misalnya di situ ada, jadi arsip vital ini biasanya dia memiliki masa retensi yang cukup lama. Misalnya akte pendirian suatu lembaga, dia masuk ke dalam arsip vital. Selama lembaga tersebut masih berdiri, maka akte pendirian tersebut masih menjadi arsip dinamis, ya, belum menjadi arsip statis. Saya kira seperti itu. Misalnya MOU misalnya. MOU menjadi arsip vital. Kenapa? Karena keberadaannya penting dalam kegiatan kerjasama. Kemudian juga arsip misalnya peraturan kepala di suatu lembaga misalnya. Selama peraturan tersebut masih berlaku, maka dia akan tetap menjadi arsip vital. Ya. Jadi keberadaannya itu menjadi sangat penting ya, dan ketika arsip ini hilang, maka tidak bisa diperbaharui, tidak bisa diganti lagi. Kira seperti itu. Itu pembagian dari arsip dinamis. Nah, di literatur lain untuk pembagian arsip itu ada misalnya ada arsip yang tercetak, ada yang arsip yang elektronik. Untuk arsip elektronik dibagi ke dalam
beberapa jenis, ada file berkas atau file yang berbentuk teks. Ya. Biasanya kalau file teks ini merupakan arsip elektronik yang berisi kalimat-kalimat. Biasanya isinya itu bentuknya kalimat. Misalnya tadi file surat undangan yang tersimpan secara elektronik, misalnya ya, dia masuk ke dalam berkas teks. Atau mungkin file keputusan kepala atau keputusan pimpinan suatu lembaga, maka dia masuk ke dalam berkas teks. Kemudian yang kedua adalah berkas data atau file data. Biasanya kalau file data ini umumnya berbentuk tabel, ya. Misalnya data pegawai, file data pegawai, file gaji pegawai misalnya, itu masuk ke dalam berkas data atau file data. Kemudian berkas gambar, jelas kalau berkas gambar atau file berbentuk gambar merupakan arsip-arsip elektronik yang bentuknya itu berupa foto ataupun gambar, ya. Kemudian yang terakhir adalah berkas suara atau file suara, yaitu arsip elektronik yang berbentuk audio, ya, yang berbentuk audio biasanya berkas suara ini biasanya misalnya rekaman pidato kenegaraan, misalnya itu masuk ke dalam arsip elektronik berupa berkas suara. Nah, selain pembagian-pembagian tadi, ya di literatur yang lain juga pembagian arsip ya, bisa dibagi berdasarkan subjeknya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan nilainya, berdasarkan sifat atau kepentingannya, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan berdasarkan subjek atau isinya, ya, berdasarkan subjek atau isinya, arsip ya bisa dibagi berdasarkan subjek atau isinya, berupa misalnya ada arsip keuangan karena isinya berkaitan dengan keuangan, kemudian arsip kepegawaian karena isinya berkaitan dengan data-data kepegawaian, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu berdasarkan subjek atau isinya. Kemudian yang kedua adalah arsip menurut bentuk dan wujudnya. Bentuk dan wujudnya ini berarti pembagian arsip didasarkan dari bentuknya. Ya, misalnya ada yang berbentuk mikrofilm, ada yang berbentuk CD, ada yang berbentuk file, ya, ada juga yang berbentuk tercetak, atau juga arsip yang berbentuk misalnya naskah perjanjian atau pendirian perusahaan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah arsip berdasarkan nilai dan kegunaannya, ya. Nilai dan kegunaannya bisa dibagi menjadi arsip pengumuman, bisa juga pemberitahuan atau undangan, ya, atau undangan. Bisa juga berdasarkan nilai atau kegunaan ini bisa berarti misalnya arsip tersebut memiliki nilai sejarah, ya. Arsip tersebut memiliki nilai sejarah, atau mungkin arsip tersebut memiliki nilai pendidikan, nilai informasi dan lain sebagainya. Berdasarkan itu. Kemudian yang keempat, arsip berdasarkan sifat kepentingannya. Sifat kepentingannya, misalnya bisa terbagi seperti surat keputusan, ya, surat keputusan, kemudian akte pendirian perusahaan, ya, jadi bisa terbagi seperti itu berdasarkan vital tidaknya arsip tersebut. Kemudian berdasarkan fungsinya, ya, jika berdasarkan fungsinya maka arsip ini kembali menjadi arsip dinamis dan arsip statis berdasarkan undang-undang tadi. Demikian video pada kali ini yang membahas tentang jenis-jenis arsip, ya, secara singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih lanjut bisa membaca buku-buku yang literatur-literatur yang tampil di daftar pustaka ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.